Bagimu segala hormat, pujian buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, biar pengurapan-Mu tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tetap lampunya dinyalakan ya, biar saya bisa ngelihat wajah-wajah yang luar biasa ini. Kita mau izinkan Tuhan hadir dalam ruangan ini. Harapkan sesuatu yang berbeda siang malam hari ini. Kalau hanya sekedar ibadah, nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau ibadahnya dengan pingin kenal Tuhan, pingin ngalami Tuhan, ibu-ibu akan ngalami Tuhan. Kalau hanya sekedar datang, dengerin orang khotbah, pulang nanti lupa. Tapi kalau sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan, pingin ngalami Tuhan, yang online pun juga sama. Kalau mau ikut ibadahnya sekedar ibadah, nggak dapat apa-apa. Rindukan sesuatu yang berbeda. Miliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Karena kekristenan tanpa rasa haus dan lapar, kekristenanmu mati, sakit. Kalau engkau nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kekristenanmu tuh sakit. Kalau punya anak nggak doyan makan, berarti apa? Apa? Sakit. Ke gereja, duduk di bangku gereja, ngangetin bangku gereja, tapi nggak ngerti firman. Hidupnya babak belur, kacau, mulutnya jahat, kelakuannya busuk, nggak kenal Tuhan, nggak ngalami Tuhan. Dipikir dia masuk surga, padahal kelakuannya ngawur dan sembarangan. Orang yang kenal Tuhan, orang yang ngalami Tuhan, kelakuannya pasti berubah. Katakan berubah. Baru dengar pendeta galak kan? Yang online kamu baru dengar pendeta galak kan? Orang ikut Tuhan kelakuannya pasti berubah, mulutnya berubah, keputusannya berubah, hidupnya berubah. Kristus harusnya manifestasi melalui kehidupan kita. Kalau tidak, kekristenan kita ini palsu. Kita nipu Tuhan dengan angkat tangan, bisa nyembah haleluya, gemetar-gemetar, tumpangi tangan rebah berkali-kali, tapi hidupnya tidak mencerminkan kehidupan Kristus. Kata Kristen artinya Christ-like, mengikut Kristus. Itu pertama kali kata Kristen disebut di Antioquia. Artinya mengikuti Yesus Kristus. Karakternya, kelakuannya, sikapnya, perbuatannya mirip Yesus Kristus. Tindakannya mirip Yesus Kristus. Oh, mulianya hadirat. Amin. Datang ibadah itu dimulai dengan rasa haus dan lapar. Bukan yang ngikutin rutinitas. Kalau sekedar ibadah ngikutin rutinitas itu nggak jauh beda dengan orang sebelah. Kalau hari tertentu datang ibadah, tapi nggak ngalami Tuhan. Orang yang ngalami Tuhan itu hidupnya berubah. Orang ketemu Tuhan itu hidupnya berubah. Amin. Saulus ketemu Tuhan berubah hidupnya. Sampai nggak tahan, dia rebah ke tanah, matanya dibutakan. Waktu hatinya dibongkar habis, dia berubah ngikutin Tuhan. Karakter, sifat dan perbuatannya berubah. Saya tiap hari hampir ngonselingin orang yang ngakunya udah Kristen bertahun-tahun, tapi hidupnya babak belur, kacau dan berantakan. Lu bagaimana? Harusnya kekristenannya udah di atas 3 tahun, kekristenanmu tuh tambah hari tambah dewasa. Karakternya, sikap dan perbuatannya, tindakannya mencerminkan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tutup matamu, kita mau undang Tuhan dalam hadirat. Yang online, tutup matamu, fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Hadirat Tuhan itu akan semakin real dan nyata dalam kehidupan kita kalau kita memiliki keintiman kedalaman dengan Tuhan. Hidupmu pasti berubah. Orang yang ngalami Tuhan secara pribadi, kalau nyembah itu keluar dari dasar hati yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Bukannya rutinitas agamawi. Mungkin yang kecil-kecilnya belum ngalami apa-apa. Kalau engkau ngalami Tuhan, hidupmu pasti berubah. Tapi yang udah dewasa-dewasa ini, kamu nyembah tadi ngalamin apa? Ngerasain Tuhan hadir atau enggak? It's real. Semakin kita memiliki kedalaman, keintiman dengan Tuhan, masuk dalam dimensi kedalaman yang dalam dengan Tuhan. Yang pertama, hidupmu pasti berubah, mulutmu pasti berubah, sikapmu berubah, pikiranmu berubah, keputusanmu berubah. Tidak fokus pada diri sendiri, tapi fokusnya sama Tuhan. Orang yang fokus sama Tuhan, dia gak pingin apa-apa. Dia tahu hidupnya bukan apa-apa dan tidak akan pernah berarti apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kalau kita ini masih pusing dengan diri kita sendiri, yang online dengerin baik-baik. Kalau engkau masih pusing dengan perasaanmu, egomu, marahmu,
emosimu yang gak terkontrol. Bahkan beberapa orang sakit hati gak bisa ngampuni. Engkau sayang pada dirimu sendiri kalau kau bilang cinta Tuhan palsu dan bohong. Orang yang cinta sama Tuhan itu mendedikasikan hidupnya sepenuhnya sama Tuhan. Tidak hanya di gereja, praktek 24 jam, di rumah, di jalan, di toko, di pabrik, di perusahaan, dimanapun juga. Hidupnya didedikasikan sama Tuhan. Bukannya sekedar nyembah 2 jam di gereja, tapi hidupmu sebagai penyembahan, jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Baru kau nyembah di sini hadiratnya Tuhan tebel. Di 2 Tawarik 5 ayat 13, ketika para peniup, nafiri dan penyanyi itu serentak mendengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan, mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, alat musik, sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tahu nggak? Ketika dia nyembah Tuhan, pemain musik nyembah Tuhan, worship leader nyembah Tuhan, jemaatnya nyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, hadiratnya begitu kuat. Makanya kekristenan harus memiliki rasa haus dan lapar dengan Tuhan, rindu Tuhan, pingin Tuhan, seperti orang hamil ngidam dengan Tuhan. Itu harus setiap hari. Kalau enggak, kau nyembah hampa dan kosong. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Di ayat selanjutnya mereka enggak tahan dengan hadirat Tuhan itu, tersungkur. Hadiratnya begitu kuat. Ini yang enggak ada di gereja hari ini. Gereja pusing dengan segala macam aktivitas agamawi, tapi tidak pernah peduli dengan kehadiran Tuhan di situ apa tidak. Harusnya dimulai dengan orang-orang yang dengerin firman hari ini, memiliki rasa haus dan lapar yang berbeda, merindukan Tuhan yang berbeda. Jam doamu bukan hanya merengek, minta jerit-jerit masalahmu dikelarkan, supaya diberkati, supaya hidup nyaman dan baik-baik saja. Harusnya belajar kenal Tuhan, kenal isi hati Tuhan sampai ke kedalaman batinnya, supaya kita ini berjalan seirama, seritme dengan Tuhan. Dan ketika kau datang ke gereja nyembah, mudah sekali hadirat itu Tuhan. Hadirat Tuhan itu datang. Amin. Kalau orang gak ngalami kayak begini, ke gerejanya ngantuk ambil nguap, pendeta ngomong apa sih? Hanya rutinitas agamawi yang dikerjakannya. Tapi kalau kau punya haus dan lapar dengan Tuhan, yang online, kalau kau punya haus dan lapar dengan Tuhan, hadirat Tuhan yang di sini akan ngalir ke tempatmu loh. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kalau mau nyembah kayak begini, tiba-tiba kamu merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Benar, kamu berikan korban pujian. Benar, hidupmu kamu berikan sama Tuhan. Kau saja yang suci. Nggak tahan hadiratnya kuat, ngumpul merasa nangis. Ibu ini loh, ibu ini kamu ngerasain Tuhan ya, hadirat Tuhan ya. Iya. Alami apa kamu? What happened with you? Nggak tahan dengan hadirat Tuhan, dia nangis loh. Kalau engkau rasa haus dan lapar, semakin kuat tuh hadiratnya nempel. Kau saja yang suci. Datang di rumah, emak-emak yang lagi masak di dapur, hatimu nempel sama Tuhan, jatuh cinta sama Tuhan. Kau saja yang layak, kau layak terima glori. Ini anak-anak muda ini, kalau kau ngalami Tuhan, hidupmu akan berubah, masa depanmu akan berubah. Hidupmu bukan seperti orang dunia, tapi berbeda. Harusnya hadirat itu kita bawa kemana-mana loh, bukan hanya di gereja loh. Kalau engkau tiap hari bergaul dengan Roh Kudus, tiap hari di rumahmu, dimanapun kau berada, waktu datang ibadah begini, hadiratnya kuat. Urapan yang korporat ini tebel hadirat. Amin. Kuncinya mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Bukan sekedar ibadah. Banyak orang ibadah nipu kok. Keluar dari ibadah mulutnya mati-mati kosong, ngomong maki-maki, mulutnya kasar, nggak hormatin pasangan hidupnya, suaminya kasar sama istrinya.
Istri kasar sama suaminya, ngomong seenaknya, nggak hargai, nggak hormati. Bagaimana mungkin kamu bilang cinta Tuhan? Orang yang kelihatan di depan matamu, yang hidup bareng, tidur bareng, makan bareng, kamu nggak paling respect dan hormat. Tapi kamu bilang angkat tangan nyembah Tuhan, palsu, bohong, menipu. Kamu nipu Tuhan, nipu diri sendiri, nipu teman gerejamu, nipu gembalamu. Jadi orang Kristen mesti transparan di hadapan Tuhan. Kalau cinta mencintai Tuhan sungguh-sungguh, masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Di Mazmur 42 ayat yang ke-7 sampai hari saat ini diberkati. Tuhan mau jamah kamu loh. Urapannya dari kamu loh. Hei, nikmatin Tuhan terus ya. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Coba buka, ada pakai versi bahasa Inggrisnya, bagus sekali. Deep call unto deep. Dari kedalaman memanggil kedalaman. Cari versi bahasa Inggrisnya. Ini pinter bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris saya itu bawa belur. Tapi kalau saya ngomong dan ngerti. Dari kedalaman memanggil kedalaman. Kalau orang nih, ya. Coba terjemahin. Bapak bisa bahasa Inggris kan? Mana versi bahasa Inggrismu? Nggak ada. Bingung. Pakai King James. Ada nggak? Coba Bapak bacain. Psalm 42 ayat 7. Deep call unto deep at the noise of thy waterspout, all thy wave and thy billow are gone over me. Artinya apa? Tak terjemahin pakai arti saya ya. Ini. Kalau kita masuk ke kedalaman hadirat Tuhan. Bapak Ibu suka baca buku apa? Beli bukunya Madam James Guyon yang ibadah di Zoom, dengerin baik-baik. Cari bukunya Madam James Guyon, Mengalami Kedalaman Yesus Kristus. Itu buku ngajarin dimensi kedalaman dengan Tuhan, memiliki kedalaman dengan Tuhan. Jadi ketika kita masuk ke kedalaman Tuhan, dalam hadirat Tuhan yang dalam, tiba-tiba itu seperti water spot, itu seperti apa itu? Itu loh yang badai itu, apa namanya itu? Yang bergulung itu apa itu? Tornado itu. Kalau kita nih masuk ke kedalaman hadirat Tuhan, dan itu perlu dilakukan setiap hari loh. Kebanyakan kita tutup mata nyembah, mikirin apa biasanya? Kompor belum dimatikan, mobil dikunci belum, ayo. Ngalami kayak gitu kan? Makanya itu perlu dilatih setiap hari kita bersekutu dengan Tuhan. Makanya berdoa itu harusnya lebih dari itu. Kalau kita berdoanya 15 menit itu kamu tuh bikin laporan sama Tuhan. Lapor ini. Kamu gak memiliki kedalaman dengan Tuhan. Minimal harusnya setiap hari, minimal kita kasih persepuluhannya dari 24 jam dong. Berapa? 2 jam lebih. Loh, kita berdoa 1 jam itu peperangannya 45 menit loh. Perangannya, naklukkan pikirannya. Masuk dalam dimensi ke dalam bisa 15 menit, bisa 10 menit loh. Nah itu perlu dilakukan setiap hari loh. Kalau kita nih masuk ke kedalaman setiap hari dengan Tuhan, setiap hari. Ini saya ngomong ke kedalaman. Mak banyak yang gak ngerti nih, bahasanya agak dalam, tapi yang online ngerti biasanya. Apalagi yang belum makan malam, wah nggak ngerti nih bahasanya ngomong apa gitu. Dengerin baik-baik. Kalau kita memiliki kedalaman dengan Tuhan, setiap hari kita bangun, tiba-tiba kita masuk dalam hadiratnya. Kita nyembah Tuhan dalam kedalaman. Ini kan judulnya praise and worship kan. Bukan hanya nyembah pakai bahasa roh kilala doang kan. Pengen kenal Tuhan, ngalami Tuhan secara pribadi kan. Kalau mau pengen ngalami Tuhan, masuk ke kedalaman, dimensi kedalaman dengan Tuhan, masuk dalam hadiratnya yang dalam itu. Tiba-tiba hadiratnya itu seperti tornado membawa kita masuk ke kedalaman dimensinya. Kita lupa dengan diri kita sendiri, tapi kita ingat Tuhan. Sekarang tutup matamu. Tutup matamu, kita praktek ya. Haleluya. Stringmu dikencengin bisa. Haleluya. 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 Tutup matamu. Haleluya.
Jangan berisik. Haleluya. Haleluya. Stop. Lihat saya sekarang. Waktu kita tadi nyembah, ngomong haleluya, kamu lupa dengan dirimu sendiri kan? Iya nggak? Lupakan tagihanmu, cicilanmu lupa, masalahmu lupa. Betul apa nggak? Kita masuk terus dalam dimensi kedalaman itu. Haleluya. Terus setiap jam, waktu kamu kerja di kantor, waktu kamu mau khotbah mungkin di dapur sambil nyetir, haleluya, koneksi terus dengan Tuhan. Terutama waktu kamu berikan waktumu di kamar doamu sama Tuhan. Kamu lupa dengan diri sendiri dan tiba-tiba masuk sampai ke kedalaman dalam dengan Tuhan. Hadiratnya begitu kuat. Tanpa kamu sadari kamu bisa berdoa sejam, berdoa 2 jam. Semakin tebal hadiratnya. Nyanyi lagu haleluya ini rapanya tebal kan? Rasain gak? Haleluya. Haleluya. Karena keluar dari hati yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kamu lupa dengan dirimu, kamu ingat dengan Tuhan. Kamu komunikasi terus masuk sampai ke kedalaman. Dan ini perlu dilakukan setiap hari. Bangun keintiman, bangun keintiman. Kamu bangun seperti ini. Yang online kamu bangun seperti ini. Tiap hari. 2 tahun kemudian Tuhan akan lakukan hal besar dalam hidup. Bapak pun juga akan Tuhan percayakan hal yang lebih besar dari sekarang. Bangun keintiman dengan Tuhan. Tahu gak? Ketika kita menyembah Tuhan, kita bangun keintiman dengan Tuhan, kita tuh seperti dicas, dicolok pada sebuah tenaga yang powerful sekali loh. Kita tiba-tiba terisi. Tapi banyak orang gak dekat sama Tuhan, gak terkonek dengan hadirat Tuhan, hidupnya dipenuhi dengan dirinya sendiri. Tidak heran orang itu ego, mata duitan, menangnya sendiri, hebatnya sendiri, keras kepala, kepahitan, gak bisa ditegur, gak bisa dinasihatin, susah ngampuni, karena penuh dengan dirinya sendiri. Tapi kalau orang itu penuh dengan Tuhan, ngerasain hadirat Tuhan. Bukankah Yesus ngomong begini? Kayaknya saya nggak bisa kemana-mana ya, karena kameranya di sini yang nggak digerak-gerakin ya. Biasa nih, biasa jalan-jalan. Sebelum aku naik ke surga, aku kirim seorang penolong yang lain. Dia akan menyertai kamu. Dia tinggal di dalam kamu. Dan dia mengurapi hidupmu di atas kamu. Bayangin setiap hari kita hadir, jalan sama Tuhan setiap hari, bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, miliki kedalaman Tuhan setiap hari. Kau bahasa roh bukannya di gereja, tapi kau bisa nyembah di kamar doamu, di mobil, di jalan. Tiba-tiba kamu ngerasain Tuhan begitu real dan nyata, tangible dan touchable, bisa sentuh dan dijamah. Ada hamba-hamba Tuhan yang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, urapannya itu liquid, seperti real nyata, tebal sekali. Itu dimulai dengan orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Haleluya. Hadiratnya begitu kuat. Haleluya. Kamu bayangin, setiap hari ngalami hadirat Tuhan seperti ini. Kamu deal bisnis sama orang, orang itu tiba-tiba ngerasain Tuhan melalui hidup kita. Orang lain harus ngerasain Tuhan melalui hidup kita, harus menikmatin Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Amin. Kalau orang lain ngelihat Tuhan melalui hidupmu, orang lain ngelihat Tuhan melalui hidupmu, orang lain ngelihat Tuhan melalui hidup yang lain, orang itu ngerasain Tuhan. Kok aku deket dengan kamu, kok nyaman, kok tenang ya. Orang punya masalah, kita ngomong sepatah kata, orang itu bisa dijamah Tuhan. Orang alami kelepasan, orang alami kesembuhan. Karena apa? Kita nempel dengan Tuhan. Ini kalau baterainya habis, saya mesti colok dulu ke sumbernya listrik. Kalau tidak, ini nggak bisa dipakai. Hidup kita ini kalau nggak terkoneksi dengan Tuhan, mati, nggak ada otoritasnya.
Nggak ada kuasanya, dagingmu yang kontrol. Nggak heran banyak orang pelayanan jatuh dalam dosa, dikuasain daging. Dia pelayanan hanya sekedar pelayan, bukan karena mencintai Tuhan, mendedikasikan waktunya untuk Tuhan, mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Nggak memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan. Kalau kena masalah pusing, ribut, panik, stres, karena dipikirin masalahnya, dia lupa dengan Tuhan. Kita semakin cinta Tuhan, bisa aja kita dibawa ke dalam lembah kekelaman, betul nggak? Kita dibawa ke padang gurun sebelum masuk tanah perjanjian, betul apa nggak? Ngalami goncangan, tekanan, himpitan persoalan yang berat sekalipun. Tetapi kalau kita terkoneksi dengan pribadi yang satu ini, dia semakin nyata dalam kehidupan kita. Hadiratnya nempel begitu kuat dengan kita. Waktu kamu nyembah, hadiratnya itu tebal. Orang bisa ngerasain hadirat Tuhan. Seperti saya nyanyi, haleluya. Ada urapan yang mengalir. Dengerin yang online. Tutup matamu ya. Ngerasain hadirat Tuhan. Please, suruh diam anak kecil. Hargai dan hormatin Tuhan. Semakin kita respect dan hormat sama Tuhan, Tuhan semakin real dan nyata sama hidup kita. Haleluya. Nikmatin Tuhan sebentar. Haleluya. Aku berdoa biar urapan ini mengalir lagu yang dinyanyikan ini. Makaralabashini menderene mete. Mekurapate konomoto poko sendiri. Ada beberapa orang yang ngerasakan sesuatu yang mengalir dalam tubuhnya. Nikmatin itu. This pribadi Tuhan sedang menjamahmu. Saya menyanyi lagu ini dan urapan itu semakin tebal. Nikmatin hadirat. Haleluya. Haleluya. Aku berdoa jamah. Beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, semakin kuat urapan ini. Yang ibadah di online, rasakan hadirat Tuhan. In Jesus name. In Jesus name. Makaralabakana masyik. Menderene metepete. Beri pengalaman pribadi setiap orang dalam ruangan ini yang ikut ibadah. Beri pengalaman pribadi. Beri pengalaman pribadi. Dalam nama Yesus. Amin. Enggak tahan ya, ada beberapa. Halo, itu siapa? Kamu kesini. Sini. Iya, you. Sini. Justru situ. Saya mau doain kamu dari sini ya. Kamu ngalamin apa? Tuhan jamah kamu ya. Buka tanganmu dua-dua. Minta Roh Kudus jamah. Amin. Hadirat semakin kuat. Alami Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang semakin kuat hadiratnya. Maka ralabasi. Semakin kuat. Semakin kuat. Tiba-tiba ada sesuatu yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nikmatin hadiratnya itu kuat. Turun dari kamu. Yes. Now. Jesus name. Nikmatin Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Now. Sekarang kekuatan ilahi turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berdoa pengurapan itu turun. Now. Sekarang. Go. In Jesus name. Now. Roh Kudus jamah. Terus. Makin kuat. Semakin kuat. Semakin kuat. Go. Go. Jesus name. Tuhan jamah orang ini sendiri. Ada nanti Bu tanyain ya setelah ibadah. Berapa banyak dari kita ketika kita berdoa kita cerewet sama Tuhan.
Kita minta ini, minta itu. Lo minta itu nggak salah. Kita ngeminta itu nggak salah. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketoklah maka dibukakan pintu, nggak salah. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan yang sekedar minta, tanpa memiliki kerinduan kedalaman dengan Tuhan, memiliki kelaparan dan kehausan akan Tuhan, pingin kenal maunya Tuhan itu apa. Bukankah Tuhan sedang berurusan dengan hidup kita dan belum selesai? Kalau nggak, kita lewat beberapa bulan yang lalu, yang kasusnya parah itu, yang tetangga kita banyak meninggal karena COVID. Dan sekarang kita berdiri di sini, duduk di sini, ikut ibadah. Apakah Tuhan sudah selesai dengan hidupmu? Yang online, apakah Tuhan selesai dengan hidupmu? Tuhan belum selesai loh dengan hidupmu loh. Sampai hari ini Tuhan punya maksud dan tujuan. Kalau kita masih diberikan nafas panjang, umur panjang, sehat, tidak kekurangan satu apapun, Tuhan punya maksud dan tujuan. Kita akan ngerti maksud dan tujuan Tuhan kalau kita ini memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan, nempel sama Tuhan. Orang yang gak jalan sama Tuhan, orang yang ngikutin maunya sendiri, hidupnya ngawur, kacau dan berantakan. Berapa banyak dari kita hidupnya kacau dan berantakan, ngalami banyak persoalan sepanjang hidup, kacau dan berantakan karena kita gak jalan seperti yang Tuhan mau. Tuhan ciptakan kita ini, Tuhan punya maksud dan tujuan. Coba lihat sepanjang jauh mata memandang, semua barang yang diciptakan oleh pencipta ini punya maksud dan tujuan. Apakah Bapak Ibu diciptakan spesial? Bahkan sidik jarimu tidak akan pernah ada yang nyamain di seluruh muka bumi ini. Dari orang yang pernah mati, orang yang hidup dan yang akan datang, tidak akan pernah sama. Handmade, Tuhan sendiri kerjakan sesuatu dalam kehidupan kita, karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Semakin kita nempel sama Tuhan, semakin kita memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan, Tuhan akan semakin nyatakan tujuannya dalam kehidupan kita. Hidupmu pasti berbeda. Datang kepada Tuhan, kita belajar diam diri. Jangan kadang kita ini jangan sibuk minta ini minta itu. Ya minta itu nggak masalah kok. Wong Tuhan itu ngerti Bapak kita itu baik kok. Kalau kita kenal Dia, kita mengasihi Dia, Tuhan tuh ngerti lah. Saya sering ngomong kayak begini, kalau Bapak Ibu dengerin khotbah di YouTube saya tuh, saya sering ngomong kayak begini. Kasih Tuhan itu sama rata sama orang di muka bumi. Orang fasik, orang gak kenal Tuhan, kalau kerja keras pasti diberkati. Betul apa enggak? Semua orang dapat matahari yang sama, dapat hujan yang sama. Tapi Tuhan seringkali memperlakukan seseorang itu berbeda karena memiliki kedekatan pribadi dengan Tuhan. Hidupmu pasti berbeda. Apa saja yang dipegang tanganmu, Tuhan akan bikin berbeda kalau kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Coba contoh kita lihat Yusuf. Segala sesuatu yang dipegang tangannya Tuhan bikin berhasil. Apa yang dikerjakan bikin berhasil karena memiliki hubungan personal dengan Tuhan. Daniel, Daud juga ngalami yang sama. Ini orang yang berbeda. Pengalamannya dengan Tuhan itu berbeda. Ini orang nggak mau. Kalau saya ngomong kayak begini, ini berat dilakukannya. Apa yang saya ngomongin ini bukan teori, harus dipraktekkan baru ngerti. Kalau nggak praktek kamu nggak ngerti. Karena banyak orang Kristen bertahun-tahun kena masalah, problem, persoalan nggak kelar-kelar karena mikirin dirinya sendiri, lupa dengan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Fokusnya pada dirinya sendiri. Tidak heran hidupnya dari tahun ke tahun seperti itu. Padahal Tuhan punya maksud dan tujuan yang berbeda. Tuhan sudah siapkan satu tempat di mana kita harus dudukin. Kita harus terima jatah itu. Tapi banyak orang nggak terima jatah itu karena dia bukan mikirin maunya Tuhan, tapi mikirin dirinya sendiri. Suatu hari nanti kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan akan singkapkan segala sesuatu dan kita akan nyesel. Ternyata jatah kita besar, tapi ternyata jatah itu nggak sampai ke kita karena kita sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan aku, diriku dan saya, me, I and myself. Fokus pada diri sendiri. Coba sekarang mau dedikasikan hati ini sama Tuhan. Coba orang kalau nyembah Tuhan, kalau mau nyembah Tuhan, hidupnya harus didedikasikan dulu sama Tuhan. Kita nggak bisa bawa korban yang najis dan kotor. Cara tercepat untuk pikul salib, mati daging dan sangkal diri, itu moto khotbah saya selama 2022. 2023 kita akan masuk dalam promosi karena pernah mati daging, pikul salib, sangkal diri. Caranya mati salib, pikul salib, mati daging, sangkal diri adalah masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Karena kita waktu kita mau masuk nyembah Tuhan, kan kita mesti beresin nanti kita dulu. Bagaimana kita nyembah Tuhan? Kita kepahitan dengan pasangan hidup kita. Tertuduh apa enggak? Setan tuduh apa enggak?
Kita baru marah-marah dengan pasangan hidup kita, kita ngomong kasar, terus kamu menyembah Tuhan, berkenan gak? Pasti diberesin dulu kan. Yang kasar dengan pasangannya gak peduli, gak mau dengerin kata-katanya, hidup semaunya sendiri. Bukankah kita harus beresin dulu di hadapan Tuhan? Makanya orang kalau hubungannya beres dengan Tuhan, hidupnya pasti beres, karena dikoreksi terus. Bahkan kita ini ya, kalau kita ngomong-ngomong salah, tiba-tiba Roh Kudus tegur kadang sekali ya. Setelah ngobrol, tadi gua ngomong salah. Semakin kita memiliki kepekaan yang tajam dengan Tuhan, hidupmu semakin hati-hati. Hati-hati. Gak mau ngomong sembarangan, gak mau bersikap sembarangan, gak mau berkelakuan sembarangan. Karena hidup kita ini ditentukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Ini waktu saya sampai kapan nih? Masih 10 menit lagi. Nih, harus setiap hari datang kepada Tuhan, nyembah Tuhan. Bayangin, gak ada waktumu kamu mikirin yang sia-sia. Kamu hanya mikirin Tuhan. Kau saja yang suci. Daripada ngomel, gerutu, kamu nyembah Tuhan. Daripada ribut dengan pasangannya, kamu nyembah Tuhan. Dengerin baik-baik. Udah pada nikah? Belum? Sudah pada nikah? Ada beberapa yang belum. Kalau kau cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, kamu semakin mengasihi pasanganmu. Amin. Orang yang semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dia akan semakin mengasihi pasangannya. Pasti. Semakin mengerti perasaannya. Amin. Mustahil orang mencintai Tuhan tapi kelakuannya jahat, itu gak mungkin. Karena Roh Kudus templak terus, hajar terus. Sekali kita cari Tuhan, Tuhan akan kejar kita kok. Loh, sebelum kita kenal Tuhannya, Tuhan rela mati buat kita. Apalagi sehari ini kita duduk manis nyembah Tuhan, memberikan hati kita sama Tuhan. Apa Tuhan tinggalkan? Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kamu. Sekalipun rasanya kadang beberapa orang hadapi masalah, kok belum terjadi terobosan ya? Kok saya doa rasanya mentok ke plafon? Loh, apakah Tuhan tinggalkan? Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kadang Tuhan lihatin apa reaksimu waktu kamu ngadepi masalah dan persoalan. Tapi waktu hatimu nyembah Tuhan saja. Kau saja yang suci. Kamu gak sempet marah-marah, gak sempet kesel sama orang. Kau saja yang layak. Daripada ngomel, nyembah Tuhan, senengin Tuhan, jauh lebih baik. Tiba-tiba Tuhan berikan sesuatu hal yang berbeda. Apa yang dikerjakan tanganmu, Tuhan bikin berhasil, dikoneksi dengan orang lain. Bahkan kalau ke pelayanan ada urapan yang berbeda, hadiratnya begitu nyata. Amin. Ini yang tak omong ini agak berat nih. Kalau belum makan malam agak susah mencernanya. Tapi di sini adalah orang-orang yang powerful, orang-orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Dan kau mesti dapat makanan yang berat seperti ini supaya hidupmu berubah. Amin. Nanti cari di YouTube saya tuh, dengerin khotbah saya. Mazmur 37 ayat ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Suruh berdiam diri dalam hadapan Tuhan. Berdiam diri dalam hadirat. Di Mazmur 91 lebih powerful lagi. Orang yang duduk dalam apa? Mazmur 91. Hafal dong pasti. Mohon diperkatakan setiap hari. Apa? Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi, duduk dan bermalam. Beri waktu enggak? Beri waktu enggak? Kalau duduk kayak begini beri waktu kan? Enggak mondar-mandir kan? Minimal 1 jam dengerin saya ngomong. Duduk. Dan bermalam mesti 1 malam dong. Di Mazmur 37, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Nantikan Tuhan itu yang tidak gampang. Orang kadang jenuh dan bosan, ngantuk kadang. Nyembah Tuhan, lakukan itu setiap hari. Kunci untuk hidup kita diberkati, diurapi, dipakai Tuhannya, nempel pada sumbernya. Katakan nempel pada sumbernya. Kalau engkau gak nempel pada sumbernya, hidupmu hampa kosong dan babak belur. Setan akan habisin. Setan akan tipu daya. Setan akan bikin keluargamu kacau, kelakuanmu buruk,
perangaimu jahat, hatimu busuk, dan kata-katamu negatif dan nyakitin orang lain. Tapi kalau kita ini terkoneksi dengan Tuhan, kamu mau melakukan kesalahan gimana? Roh Kudus templah kamu. Sampai kita itu malas melakukan dosa karena takut nyakitin Tuhan. Di Efesus 4 ayat 30, jangan dukakan Roh Kudus. Tahu kata duka itu? Artinya disakitin pikiran dan perasaan. Udah nikah? Bayangkan kalau suamimu pernah ngomong nadanya tinggi, pernah? Perasaanmu gimana? Mak, ser, nyet gitu. Ibu-ibu udah nikah, kalau ibu-ibu, nah pasti udah nikah. Pernah dengar kata-kata yang menyakitkan? Sering. Rasanya gimana, Bu? Gak enak ya? Bayangin, kalau kelakuan kita setiap hari nyakitin Tuhan, Tuhan perasaannya kayak apa? Makanya jangan dukakan Roh Kudus menjelang hari penghakiman. Kata duka itu disakitin pikiran dan perasaannya. Makanya orang yang berbuat dosa nggak memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Orang memiliki hubungan pribadi dengan dia, hati-hati tindakannya, sikapnya loh, hati-hati. Orang yang semakin mencintai pasangannya nggak mau ngomong sembarangan. Betul Pak? Hati-hati kalau bisa puji terus istrinya, bilang I love you, honey sugar gula madu, I love you. Betul Pak nggak? Kita cintai, kita kasih, bahkan kita mau berikan yang terbaik, berikan barang yang mahal, kasih makanan yang sehat, tempat tinggal yang layak, karena kita mencintai. Kalau kita mencintai Tuhan, kamu mau berikan apa? Kecuali hidupmu yang paling berharga. Berikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu, bahkan duitmu pun akan kamu berikan sama Tuhan. Makanya Alkitab akan ngomong, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang lupa yang dicari harusnya pribadi Tuhan, ngenalin Tuhan lebih dari apapun juga. Tapi setan balik, putar balik, yang dicari pertambahannya. Pergi pagi pulang malam, sibuk cari duit, sebulan hanya untuk sebulan, habis lupa cari Tuhan. Dengerin baik-baik, hidupmu tidak tergantung gaji, hidupmu harusnya tergantung pada berkat Tuhan. Saya berlayanan bertahun-tahun nggak terima persembahan, masih hidup sampai hari ini. Dipelihara Tuhan. Ini hamba Tuhan yang gaji Tuhan. Nggak kelihatan kumel kan? Nggak kelihatan gembel kan? This Tuhan saya powerful. Kalau Tuhan saya aja powerful, Tuhan pasti powerful dalam hidupmu kok. Amen. Tuhan kita sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah hatimu. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan apa tidak? Mulai malam hari dedikasikan hatimu sama Tuhan. Beri waktumu sama Tuhan. Belajar menjaga hatinya Tuhan. Selama ini kita minta Tuhan jagain hati saya, sekarang coba belajar mikirin perasaannya Tuhan. Dengan sikap kita, tindakan kita, kata-kata kita, keputusan kita, bener nggak selama ini kita menyenangkan hati Tuhan atau nyakitin hati Tuhan? Nih sekarang umurnya 45. Saya bilang sama istri saya, kalau dengerin khotbah saya di YouTube pasti saya sering ngomong ya. Saya umurnya baru 45, mukanya boleh 50, atau mungkin emaknya 58. Saya bilang sama istri saya, Hani, sisa umur kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Saya itu minta umurnya sampai 150 tahun, nggak encok, nggak rematik, nggak pegelinu, nggak stroke, pingin, tapi kan nggak mungkin ya kan. Ya dikasih 95 tahun atau 99 tahun, it's okay. Semakin umur panjang, semakin bisa memberkatin yang lain kan. Saya bilang sama istri saya, kalau Tuhan beri umur panjang sama kita, sampai hari ini kita mau habiskan waktu kita hanya untuk nyenengin Tuhan, nggak ada yang lain. Dan kita nggak pernah ribut, karena kita mau senengin Tuhan. Orang yang senengin Tuhan gimana mau ngomong kasar sama pasangannya, kan kasihan, nggak tega. Tapi orang kadang kalau marah lupa kan, ngomong kasar begitu rupa dengan pasangan, lupa bahwa dia ada diputuskan, kita cintai, kita kasih untuk menikah kan. Tapi kalau pikiran kita nggak deket sama Tuhan, biasanya mulut ini ngomongnya apa kalau marah? Nggak terkontrol, nggak terkendalikan, nyap. Ibu ketawa. Setelah itu setengah jam sadar, loh aku tadi ngomong apa? Kalau sadar masih puji Tuhan. Kadang banyak orang nggak sadar membenarkan diri pakai ayat lagi. Itu kurang ajar. Udah tahu salah, benarkan diri pakai ayat. Nuduh orang lain, cari kelemahannya, itu orang kurang Kristen yang kurang ajar. Harusnya kalau bikin kesalahan kan sadar. Waktu sadar, loh aku kok nyakitin perasaan orang lain ya? Loh aku kok nyakitin perasaan istriku, perasaan suamiku. Yuk bayangin, kalau engkau punya hubungan kedekatan dengan Tuhan, kamu mau nyakitin hati Tuhan, tega, ngelukain.
Dia yang nebus kamu, berkatin kamu, ngelindungin kamu, ngurapi kamu. Kamu mau sakitin, keterlaluan. Tapi banyak orang Kristen nyakitin hati Tuhan, gak peduli loh. Hari ini bangun hatimu, keintimanmu dengan Tuhan, hormati dan cintai Tuhan lebih dari apapun. Menyembah, praise and worship, itu memberi hati kita nih sama Tuhan dahulu. Percuma kita nyanyi, percuma kita nyembah Tuhan, tetapi kalau kita gak mencintai Tuhan, sebab kau mulia. Kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kalau kita mau nyembah Tuhan, kita mau ibadah, ini loh yang dipersembahkan hidupnya dulu, ibu-ibu. Hidupmu yang harus dipersembahkan kepada Tuhan dahulu. Sikapmu, tindakanmu, kelakuanmu, dan perbuatanmu yang harus dipersembahkan dulu di hadapan Tuhan. Kan harus diberesin dulu di hadapan Tuhan ini, yang gak benar ini. Amin. Bagaimana kita dalam kondisi baru marah-marah, ribut, gegeran, berantem, di mobilnya disenggol sedikit, marah, nggak teriak-teriak, peteng kelek itu apa bahasa Jawa itu? Teriak-teriak, dari kecoa, kadal, iguana disebutin semuanya, terus datang ke gereja, duduk di tahta, malaikat lihat, bohong lu, kan baru marah lu. Berapa banyak kita munafik orangnya. Di gereja kelihatan kudus, suci seperti Bunda Maria semua. Wah, kalau angkat tangan sampai gemetaran, ditumpangi tangan pendeta sampai rebah berkali-kali. Tapi kelakuannya nggak mencerminkan kehidupan yang seperti Tuhan. Terus nyembah Tuhan palsu. Kalau kita mau nyembah Tuhan, mendedikasikan hidup ini sepenuhnya, mencintai dan mengasihi Tuhan, jaga perasaannya Tuhan, nggak mau bertindak, nggak mau ngomong sembarangan, nggak mau berkelakuan sembarangan. Hidupmu mau nyenangkan hati Tuhan. Amin. Waktunya udah habis nih. Lain kali kita sambung. Duduk, na 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 na. Amin. Hari ini mau dedikasikan hidupmu, hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Katakan sama-sama. Tuhan, ikutin kata saya. Tuhan, malam hari ini aku mau mencintai, aku mau mengasihi, aku mau dedikasikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku hanya untuk menyenangkan Kau, bukan yang lain. Amin. Tutup matamu. Yang online tutup matamu dan tetap konsentrasi sama Tuhan. Minta Tuhan jamah hidupmu. Saya tidak akan tumpang tangan, tapi Tuhan sendiri akan tumpang tangan atas hidupmu. Dan yang memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Bab Engkau mulia dan layak dipuji,
dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Dengerin baik-baik. Segala tindakan kita, ucapan kita, apa yang kita lakukan, tidak ada yang pernah tersembunyi di hadapan Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Gak bisa kita menjauhi roh Tuhan. Tuhan tahu sampai lihat kedalaman batinmu isinya apa. Tuhan lihat sampai kedalaman batinmu isinya apa. Sungguh mencintai Tuhan apa tidak, kadarnya seperti apa, Tuhan tahu semuanya loh. Tuhan ngerti semuanya. Hari ini kita mau sungguh-sungguh mau belajar mencintai, menghormati, mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Dan baru kita bangun keintiman, masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Semakin tiap hari kita masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, urapan yang tebal itu memenuhi hidup kita. Kata-katamu penuh kuasa, tindakanmu penuh hikmat, pengertian dan pengetahuan, orang lain akan diberkati. Amin. Amin. Angkat tanganmu dua-dua, saya mau berdoa. Yang udah dipenuhi bahasa roh, pakai bahasa untuk nyembah Tuhan. Sembah dia. Makara labata pakanarana inerebete pepe inara lama semene me piana moso sinamoho iribie inamora lama se unamoho Amor sinamar al amor iribidian amore sianamo. Malam hari ini Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau dedikasikan hati kami, pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu malam hari ini. Aku materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah, terpahat dalam loh batin kami yang dalam firman ini jadi kehidupan. Sampai kami bisa ngambil komitmen untuk mencintai, menghormati, dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Dan kami tahu Tuhan, kami mau buat Engkau disenangkan mulai perbuatan, tindakan, dan kelakuan kami. Mulai hari ini kami mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Kami mau hormati Engkau, kami mau kasih Engkau, kami mau cintai Engkau. Sisa hidup kami mau dedikasikan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati semua orang dalam ibadah ini, yang online Tuhan berkati. Tanpa terkecuali mereka di jamaah Tuhan, diurapin Tuhan. Sebab urapan tanpa batas, tidak dibatasi tempat dan waktu. Hamba-Mu berdoa untuk ibadah online diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Pengurapan itu tetap tinggal sama mereka dimanapun mereka berada. Urapan itu tetap tinggal. Buat mereka mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang ibadah di tempat ini, dalam ruangan ini tanpa terkecuali, di jamaah Tuhan diurapin Tuhan. Bawa pulang urapan ini. Hidupmu akan berubah. Masa depanmu akan berubah. Ada pengurapan yang berbeda mulai hari ini dalam nama Yesus. Terima pengurapan itu dalam nama Yesus. Kau sendiri yang beracara satu persatu, koreksi sampai kedalaman batin mereka. Taruh cinta-Mu yang begitu berkobar-kobar, mengasihi dan mendedikasikan hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan lebih dari apapun. We thank You. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat kami buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus yang diberkati, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. God bless you.